Baik, boleh kita compare Ustaz Felix dengan penguatan dari narasi Al-Quran gitu ya. Kemudian juga ya boleh jadi juga kita bisa lihat dari naskah perjanjian lama seperti apa. Kita bisa rundutkan ya sehingga barangkali kita saling menguatkan di sisi referensi dan memberikan wawasan pencerahan gitu ya. Apa yang disampaikan Ustaz Felix ini cukup menarik dan ini ternyata secara genealogi ya, saya pernah riset juga ayat-ayat Quran, kemudian jadi compare dengan perjanjian lama dan turunan-turunannya sampai kita menemukan dari silsilah gitu kan. Mohon izin ya, saya sedikit ini berdiri, saya sudah siapkan flip chart ini belum ditulisin apa-apa. Coba kita runtutkan dulu secara genealogis sehingga apa yang tadi Ustaz Felix sampaikan kita bisa temukan gitu kan. Kita boleh turunkan dulu dalilnya dulu ya. Dalilnya Quran. Ya, kita mulai dari surah kedua Al-Baqarah. Kan? Nanti saya ingin dari ayat 132 dulu, yang mushaf standar sebelah kiri ya teman-teman ya, agak sedikit ke bawah di studi 2, 33, studi 34, nanti baru pindah halaman. Ini dasarnya dulu, nanti baru kita masuk ke turunannya Yahudi, Bani Israel, boleh sini dulu Yahudi, nanti kemudian kita ambil Bani Israel, nanti kita sedikit juga akan bahas tentang Ibrani dan turunan-turunannya. Baik, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 132 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kan? Wassa biha Ibrahim. Jadi narasinya nanti akan dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini insya Allah sepakat ya. Bahkan dari 3 keyakinan besar di dunia, baik itu Muslim saat ini ataupun Yahudi atau bahkan Kristen, kan? Baik, Ibrahim kita mulai dari sini narasinya. Kata Al-Quran disampaikan wassa biha Ibrahim, dan Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan satu pesan penting tentang risalah tauhid. Ya, risalah tauhid, karena di ayat 131-nya ya Allah berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu ya aslim." Ya, qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Allah berfirman kepada Ibrahim alaihissalam, dan ini bisa kita lacak nanti dalam perjalanan sejarah, dengan baik aslim, patuhlah, tunduklah pada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini turunan dari aslama yuslimu. Ya, kata perintahnya disebut dengan aslim, sifat keadaannya disebut dengan Islam, frame-nya. Ya, frame itu dalam bahasa Arab disebut din namanya. Ya, kalau kita masuk ke situ, frame-nya ini namanya Islam. Karena itu di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19 langsung ditegaskan innad dina indallahil Islam. Ketika masuk, maka ruang di dalamnya, semua turunan-turunannya, pintu-pintu, kemudian amalannya disebut dengan syariat tuh namanya silmi. Ya, makanya kalau sudah masuk kita menjadi beriman yakin ke pintu itu, maka panggilannya berubah jadi amanu, orang yakin. Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang telah masuk ke frame Islam tadi, engkau yakin, kau beriman tanpa ragu, udkhulu fis silmi. Ya, maka kalau kau sudah masuk, tunaikanlah kemudian turunan-turunan ajaran dari situ kafah secara menyeluruh. Kalau kita dapatkan itu nanti, kita kerjakan dengan baik, maka Allah berikan reward kepada kita, apresiasi dalam bentuk salam namanya. Ya, contoh di Quran surah 19 ayat 15, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Nah, ini warisan dari Adam alaihissalam, diteruskan risalah ini sampai dengan kita bicara ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan mewasiatkan risalah Islam ini kepada banihi. Kalau bani itu sudah jamak, ya kan? Baik, mencakup jamaknya luas, umum, baik laki-laki ataupun perempuan. Bani itu generasi turunan ke bawah, ya kan? Kalau laki-laki ibnun, perempuan ibnatun, ya. Kalau kita tuliskan di sini, saya ibnun seperti ini. Nah, perempuan tinggal tambah tak di ujungnya, ya kan? Ibnatun seperti ini. Kadang-kadang kita hapuskan ini karena ini hamzah wasal. Kita bisa hapus, terus harakat i-nya pindah ke sini jadi bin. Ini jadi bintun, ya. Binti. Nah, kalau bin itu berarti anak laki-laki, Isa bin Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah anak perempuannya Abu Bakar. Demikian cara menerjemahkan. Kalau kita ingin gabungkan ini, ya, satu generasi ke bawah terus, ya, sampai terakhir itu disebut bani namanya. Bani. Ya. Kalau cuma anak, walad, jamaknya aulad. Quran surah 2 ayat 233, kalimat aulad pertama, ya kan? Ketika Allah menyampaikan wal walidatu yurdi'na auladahunna. Ya, keturunan sampai ke bawahnya, aulad ke bawah disebut dzurriyyah namanya. Dzurriyyah. Ya, Quran surah ke-52 ayat 21, ya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum. Tapi kalau kita ingin jadikan semua generasi sampai habis, bani.
Ya, makanya Nabi Adam tuh punya keturunan sampai berakhir, semua manusia. Karena itu semua kita keturunan ke Adam pada ujungnya kalau kita gali, ya, kecuali kalau ingin ada yang keturunan monyet itu bukan kita gitu ya. Makanya kita tolak ya. Ya sampai ke Adam itu yaitu Bani. Makanya kita disebut di Al-Qur'an dengan Bani Adam untuk menunjukkan genealogi kita sampai ke Nabi Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Qur'an seperti Quran surah ke-7 ayat 31 ya Bani Adam. Nah, kembali ke sini, ketika Allah sampaikan wasabiha Ibrahimu banihi, artinya ingin disebutkan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan pesan ini terus sampaikan sampai keturunan-keturunan mereka berakhir sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyatnya. Jadi kalau nanti Ustaz Felix ingin katakan, saya ingin berikan wasiat kepada Bani Felix misalnya, nah itu anaknya, kemudian juga yang laki-laki, perempuan, terus turunkan risalah ini sampai kehidupan berakhir sampai kembali kepada Allah. Siapa keturunan ini? Nah, yang kita kenalkan, beliau kemudian punya istri. Yang pertama ada Sayyidah Sarah, kan? Alaihissalam. Kemudian setelah itu ada Sayyidah Hajar, kan? Ya, Sayyidah Hajar, saya senang menggunakan kata Sayyidah. Ya, Sayyidah. Kalau orang Indonesia kan suka singkat Siti gitu kan. Siti Hajar, Siti Sarah. Ya disingkat sih nggak apa-apa, cuma nanti ada turunan kata di dialek bahasa Arab, Siti itu nenek gitu. Jadi ada yang namanya sekarang Siti Fulan misalnya kan itu. Jadi izin ya, itu singkatan orang kita kadang menyingkat. Sayyidah Sarah, Sayyidah Hajar. Di sini ada Ishaq, kan? Nabiullah Ishaq alaihissalam. Setelah kenapa disebut Ishaq tahu? Belum, Ustaz. Ya? Baik, disebut Ishaq itu ada riwayat menyebutkan Ishaq itu ini kan bahasanya Ibrani ya. Ya disebutkan Ishaq. Kalau kita turunkan ke bahasa Arabnya, ada yang menyebut dengan seakar dengan kata dhahak. Dhahak yaitu tertawa. Ya, kenapa? Karena ketika diinfokan beliau dalam usia 90 tahun ke atas itu akan punya anak, ya istrinya tertawa. Bahkan nanti ada menarik nih di Quran surah Hud. Hud, teman-teman, surah ke-11 di ayat 71. Ya, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Jadi ketika kami infokan kamu akan punya keturunan nih gitu kan. Nah, dan disebut nanti di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat. Di ayat 24 sampai ke 25 sampai nanti ke 30 ya untuk persoalan ke Nabi Lutnya. Itu disebut Ishaq dengan sifatnya bil ghulamin alim, dan namanya nanti di Quran surah 11 ayat 71 dengan Ishaq fadhahikat gitu kan. Maka karena beliau tertawa, ya apa mungkin gitu kan kalau di Adz-Dzariyat itu sampai nepuk-nepuk pipinya. Fasaqat wajha. Ya apa mungkin yang begini masih punya keturunan kan? Fadhahikat, maka Allah balas dengan nama nih Ishaq. Karena kamu tertawa dari sini, aku berikan seorang anak gitu kan yang di luar nalar manusia dan memberikan hiburan kepadamu sehingga engkau merasa gembira sampai tertawa dengan lahirnya itu. Ya. Dan bukan hanya memberikan kebahagiaan, tapi dia sangat cerdas, jenius. Dan kejeniusannya ini nanti akan disalahgunakan oleh sebagian keturunan yang muncul saat itu, dan datanglah kemudian ada bagian-bagian terbaik yang bisa kita lihat. Kemudian Hajar alaihissalam, ada Sayyidina Ismail. Ya. Dan ini sudah kita ketahui bersama, ini yang duluan dalam versi kita umat Islam, kan? Ini lahir duluan, usianya kurang lebih 14 tahun, Ustaz Felix. Ya, jadi 14 tahun duluan. Ini ya, lebih tua dibandingkan dengan Ishaq. Jadi setelah Ismail nanti 14 tahun baru lahirlah Ishaq. Jangan salah, ternyata istri Nabi Ibrahim itu bukan cuma 2. Ya. Kira-kira berapa nih Ustaz Felix? Pernah dengar info? Itu nyerah saya, Ustaz. Baik, ternyata ada lagi yang ketiga. Ketiga namanya Kantorah. Ya, Kantorah. Kantorah. Nah, ini bahkan di Kantorah ini ada yang sangat sekali menarik ya. Ada yang sangat sekali menarik. Apa yang menariknya? Di Kantorah ini ada riset yang menduga, tapi ini perlu divalidasi, tapi sangat kuat sekali, bahwa ini boleh jadi nanti turunannya ke bangsa Jawi, ke Melayu ini, termasuk kita. Ya, dikenal dengan Kentura katanya, dari Campa dulu. Ya, kerajaan Campa Tempo dulu, bukan yang sekarang. Ya, itu diriset sampai nanti melahirkan keturunan-keturunan. Ini ada 6 anak. Ya, ada 6 anak dari sini. Ada kemudian Madian, kan? Ada kemudian Zamran, kan? Ada kemudian Medan. Makanya nggak tahu apakah Medan sekarang dari sini ya atau bukan, ya. Dan beberapa turunan-turunan ke bawah yang lain sampai 6 anak di sini. Kemudian yang keempat ada lagi. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Ada namanya Hajun. Ya, Hajun. Ini ya. Kalau ini nanti ada Madian, Medan, dan turunan sampai ke bawahnya, termasuk Surej. Ini nanti ada misalnya Kaisan. Ya.
Kaisan. Nah, makanya sekarang ada nama Kaizan gitu kan. Nah, ini turunan dari sini. Hajun. Ya, Suraij misalnya. Kemudian ada Umaim ya, dan turunan yang lainnya. Ini 5. Ini 6. Jadi di sini 1, ini 1 anak, ini 6, 8, ini 5. Ya, 8 tambah 5 13 dari keturunannya. 5, 6, 1, 1. Referensinya dari mana Ustaz? Coba dibuka kitabnya. Misalnya kalau kita kumpulkan ada Al-I'lam, At-Ta'rif wal-I'lam. At-Ta'rif wal-I'lam. Wal-I'lam karyanya Syekh Abdul Qasim As-Suhaili. Abdul Qasim As-Suhaili. Nah, ini dikutip juga, nanti kita bisa temukan di Al-Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Katsir rahimahullah ya, walaupun cuma sampai yang kesini nanti. Ini diperdebatkan, tapi ini juga diteliti oleh para ulama-ulama kita, termasuk nanti dari turunan-turunan yang bisa kita lacak di referensi yang lainnya. Jadi ini di antara turunannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada baninya, itu para ulama juga mengomentari bukan hanya kepada Ishak, Ismail, kan? Awas, hati-hati nih ya. Wassabiha Ibrahimu banihi. Ingat baik-baik. Banihi. Ini jika kita sebut bani, kalau cuma 2, nggak nyampe kan? Waladaih kan? Tapi ketika kita katakan bani, tadi kan banyak sifatnya. Berarti ini pun masuk ke sini, ini masuk ke sini, dan nanti turunan-turunan yang akan sangat menarik turun sampai ke bawahnya. Nah, dari sini kita bisa turunkan, kita fokus kepada yang ini. Ya, kita tepikan ini sebagai bagian dari informasi saja nanti. Tapi nanti ada turunan-turunan ketika Musa lari ke Madian, nah ini kita temukan. Ya, dan yang lainnya ya. Dari sini nanti dari Ishak seperti kita ketahui, ya, disebutkan dalam ayat tadi, wassabiha Ibrahim banihi wa Yaqub. Kembalikan ke surat Hud tadi ayat 71, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha ya bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Jadi dari Ishaq ini nanti Ishaq menikah, kan nggak mungkin ujug-ujug lahir Yaqub kan? Pasti ada pasangannya dulu kan? Yang tidak menikah, yang tidak disentuh. Ya, siapapun bisa mengandung melahirkan cuma satu di muka bumi. Ya, Sayyidah Maryam alaihissalam. Ingat bahasa Qur'annya, walam yamsasni bashar, nggak disentuh oleh satu manusia pun. Ya, kalau lahir tanpa bapak banyak ya, tapi yang nggak disentuh cuma Maryam. Ingat ya, jadi nggak usah ada Maryam-Maryam kekinian yang ngaku-ngaku. Nah, selain itu semua mesti ada pasangan. Ishak menikah dengan Rifkah. Ya. Jadi kalau yang ini tadi ada Kentura binti Yaqtan, ya, Hajun binti Amin, ya, kemudian melahirkan ini Sarah kemudian melahirkan Ishak kemudian menikah dengan Rifkah. Ya, Ishak menikah dengan Rifkah melahirkan 2 anak kembar. Ini dia yang jarang banyak tahu orang, ya. 2 anak kembar, 1 Yakub, 1 lagi Aish namanya. Ain, ya, sad kalau di bahasa Arab itu. Sehingga sering dituliskan seperti ini, Aish. Ya. Nah, ini Aish dengan Yakub. Dan dua-duanya ini seringkali terutama Aish diiseng kepada Yakub. Ya, jadi ada kecenderungan condong Nabi Ishak alaihissalam kepada Yakub. Ya, lihat ini sering digulati sama kakaknya gitu kan, sama saudaranya seringkali demikian. Ya, mungkin kekinian kita dibully, tapi bully ini yang dimaksudkan sayang ya, saudara kepada saudaranya juga, bukan dalam konteks yang negatif ya. Nah, karena itu mencoba oleh Nabi Ishak alaihissalam untuk bisa dipisahkan dulu supaya cari dua-duanya pengalaman dan saling merindukan untuk pada kebaikan ya. Makanya nanti Aish ini pergi nanti ke wilayah Romawi, Rom. Nah, ini nanti akan ada turunan-turunan Romawi dari sini ke Rom. Nah, Yakub, ini yang menarik. Yakub dimintakan oleh Ishak untuk datang ya, berangkat ke tempat ini. Abangnya dari Rifkah. Ya, berarti paman ya, sini ya, paman. Yang tempatnya memang di tempat Nabi Ibrahim dulu, sebelum beliau kemudian menyembangi Sungai Efrat dari Haran ya, dari Fadam Arab nanti ya ke Syam. Ini di Fadam Arab namanya, Fadam Aram. Ya, Fadam Aram. Nah, nanti ini punya paman, kakak abangnya Rifkah ini namanya Laban. Ya, ada yang menyebut Laman, ada Laban, itu sepakat, bukan Gaban. Ini Laban namanya. Laban atau Laman. Nah, ini Nabi Yakub ini kemudian dimintakan oleh bapaknya Ishak untuk datang ke Padan Arab, dan ini hikmah juga untuk menapak tilasi.
Ya, datuknya bagaimana kemudian bisa mendekat kepada Allah sehingga mendapatkan bimbingan-bimbingan wahyu. Karena ini ada terlihat di setiap anak kan ada terlihat keunggulan-keunggulannya gitu ya. Maka diminta untuk mencari nanti pamannya Laban, dan ketika bertemu di padang Arab, Laban ini punya 2 putri. Ini yang paling menarik. Putrinya yang pertama disebut dengan Laya. Kita tulis begini aja lah versi Arabnya kan, kita turunkan. Dan yang kedua disebut dengan Rahil. Rahil. Saat itulah ketika datang kepada Laban, ini sudah tumbuh jadi pemuda, ini juga tumbuh jadi pemudi kan. Kemudian Laban meminta kepada yang aku pilih deh, salah satu, ini kan, untuk kamu jadikan istri. Baik ya. Rahilnya cantik, yang Laya juga cantik, itu perempuan, tapi ini lebih, gitu kan. Ya, walaupun orang bilang cantik kan relatif, gitu kan. Kalau jelek mutlak gitu. Itu candaan orang ya, teman-teman. Tapi semua cantik ya, relativitas itu punya nilai yang sangat tinggi. Rahil lainnya ya, dan Nabi Yakub terjebak di dilema di antara 2 cinta pada saat itu, karena sifat kebaikannya menjadikan ingin selalu menyatukan kebaikan. Jangan ada orang merasa kemudian mohon maaf ya tidak mendapat bagian, atau misalnya merasa tersingkirkan atau tidak terpilih. Dan pada waktu itu belum ada syariat untuk memilih ya antara adik dengan kakak. Ya, kalau kita kembali ke surah An-Nisa di ayat 23 itu kan, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Nah ini, lihat ya, paling kanan sebelah bawah teman-teman sekalian. Ya, yang dilarang itu ya, hurimat alaikum ummahatukum, dan turunannya diharamkan bagi kalian menikahi yang mahram-mahram berikut ini, sampai nanti di bawah wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan diharamkan bagi kalian menggabungkan ya saudari dalam satu kandungan, adik kakak. Nih istri saya punya adik perempuan, gak boleh saya nikahi adiknya dalam syariat kita sekarang, illa ma qad salaf, kecuali yang dulu itu pernah ada. Nah, karena belum ada ketentuan, daripada nanti ada satu di antaranya yang merasa dirugikan atau merasa kurang nyaman karena mungkin dinilai nggak dinilai baik oleh Yakub, maka Yakub dengan segala niat baiknya menikahi keduanya. Ya, menikahi keduanya. Laban setelah ini beranjak, nanti di sini, nah teman-teman sekalian, Laya melahirkan 6 orang anak. Ya, 6 orang anak. Di sini ada 6. Ya, 1 Rabin, kedua Syamun, ya Syamun, dieja juga dengan Simon, ya, baik ya, yang bukan Simon yang juri itu ya, American Got Talent atau British Got Talent ini Simon. Tapi nanti saya akan masuk kalau ada waktu, kita Ustaz Felix bedah tentang Hollywood. Nggak banyak orang tahu itu, nggak banyak orang tahu. Saya lompat sedikit ya, Ustaz Felix, Hollywood itu apa artinya? Hollywood kayu suci, Ustaz. Kayu suci. Kenapa disebut kayu suci? Nah, belum tahu saya, Ustaz. Karena ini terambil dari satu kisah sejarah. Ada seorang penyihir dulu. Ini kita bisa lacak. Penyihir dia punya satu kayu. Ya biasa kan kalau kita lihat ya narasi-narasi Harry Potter dan sebagainya itu pakai kayu kan? Ya. Jadi begitu di kayu ini dia punya satu keistimewaan dalam narasi mereka, sihirnya itu ketika diberikan sihirnya dia bisa mengendalikan pikiran orang-orang yang kena sihir kayu suci itu. Maka dia bisa diarahkan sesuai dengan pemiliknya, si pemilik kayu itu. Maka kemudian dibuatlah Hollywood untuk memberikan kesan bahwa dari tayangan-tayangan yang diproduksi, ditampilkan oleh Hollywood ini diharapkan bisa mempengaruhi pikiran orang-orang sehingga dibawa ya kepada keinginan orang yang membuatnya. Nah, siapa yang bikin itu? Nanti ada turunannya. Ya, nanti itu bisa banyak kan loh. Ya, kalau nggak percaya silakan, nanti kita bisa bedah tuh. Saya itu jarang dan hampir mungkin nggak pernah ya nonton film atau apa gitu. Tapi saya karena suka baca, lihat, narasi kita ambil, lihat, cek sejarah, dan ternyata terbukti. Ya, kenapa Lord of the Ring yang nyari itu temannya kan namanya si Sam. Ya. Tapi yang Transformer si Sam juga tuh. Kenapa disebut Sam? Ya, Ustaz Felix tahu kura-kura ninja ada berapa? 4, Ustaz. 4, siapa namanya? Donatello, Leonardo, Rafael, sama satu lagi Michelangelo. Tuh, pernah merasakan sesuatu nggak? Kenapa namanya pelukis semua? Renaissance. Ya, bukan hanya itu, Da Vinci Code. Oke. Ya, ada turunan. Nanti teman-teman kita bahas lain waktu ya. Nanti lain waktu kita bahas. Ya, kenapa ada Satya Baja Hitam, Kotaro Minami, kemudian belalang tempur, ya, tendangan maut, terus Susuke Watanabe bikin Dragon Ball tahun 1996, ya, ada Son Goku, Son Gohan, Piccolo dan lain sebagainya. Terus kenapa ketika di Kamehameha di atasnya itu ada bulatan? Lain waktu kita bahas. Kita sini dulu ya. Rabin, Simon atau Syamun, Lewi. Ya, kadang ditulis pakai V begini, Levi. Ya, kita baca dengan Lewi, bukan Levis ya. Levis ya bisa kita lihat ya. Kemudian setelah itu ada Yahuda, ini dia. Yahuda. Ya. Baik, nanti kita lihat kenapa tadi kita bicara dialog Ibrani dengan Aramaik dengan Arab ini saya kotaki di sini.
Rawin, Syamun, Lewi, Yahuda, ya, Izakar, kemudian Zabalon. 6 orang anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari lahir ada 2. Ya, 2 melahirkan 2 orang anak. 1 Nabi Yusuf. Ya, dan jadi nabi nanti alaihissalam. Yang kedua adiknya Bunyamin. Ya, Bunyamin. Ida Royani nggak ada sini ya. Maaf Ida. Ini Yusuf dan Bunyamin. Nanti yang 2 ini pun ini melahirkan 6 orang anak, ini 2 orang anak. Maka Laban melihat bahwa ini ketika sudah mulai tumbuh diminta kembalilah oleh Ishak untuk balik lagi. Ya, untuk dapat pencerahan lagi, balik, melepas kerinduan. Maka ketika akan balik ini oleh Laban diberikanlah kemudian masing-masing asisten rumah tangga. Ya, asisten rumah tangga. Laya itu diberikan asisten bernama Zalfa. Ya. Kemudian ini Rahil diberikan asisten bernama Balha. Ini Zalfa, ini Balha. Baik. Ya, Yakub tadi karena memang ada fitrah kenabian, terus ini lihat tuh napak tilasnya jalurnya seperti ini. Makanya ini sunnah juga kepada kita kalau ada anak kelihatan baik ya, sampai kaget tuh. Ada anak kelihatan baik, maka dilihat jalur baik ke kakek moyangnya untuk napak tilas belajar dari situ. Maka Nabi Yakub karena merasa ini asisten rumah tangga, saya takutkan mahramnya ada pergulatan dan sebagainya, jadi salah lihat, salah ini dan sebagainya, sekalian dinikahinlah. Ya, maka dinikahi kemudian ini Zalfa dengan Balha, masing-masing dari sini nanti melahirkan 2 orang anak lagi. Ini 2, ada Jad dengan adiknya, kemudian di sini Dan juga dengan adiknya. Ini 2, ini 2. Jadi di sini 6, di sini 2, di sini 2, sini 2. Ya. Jadi 6 ditambah dengan 2 8, ditambah dengan 2 10, tambah dengan 2 12. Nah, jadi anaknya 12 karena lebih daripada kalau 1 kan walad, kan? 2 waladain, 3 dan seterusnya aulad, tapi kalau ini melahirkan keturunan lagi keseluruhannya, maka kita kembalikan ke kata tadi namanya bani. Makanya di Quran surah kedua ayat 132 disebutkan wassabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Jadi Yakub pun meneruskan risalah bapaknya untuk menyampaikan risalah nilai keislaman kepada seluruh generasinya. Dari sinilah teman-teman sekalian akan melahirkan turunan-turunan yang tidak akan terlepas dari apa yang kita alami sampai dengan saat ini. Boleh jadi juga kalau kita cari secara genetis mungkin akan tersambung dari bagian-bagian itu. Ya, di sini dari Lewi misalnya ini banyak melahirkan keturunan para nabi. Ya, Musa jalurnya dari sini. Musa anak siapa? Ya, Musa itu kan anak Imran. Tapi bukan Imran, bapaknya Maryam. Ya, beda ya. Maryam, Imran menikah yang di Ali Imran tuh, Imran bapaknya Maryam menikah dengan Hana, lahir Maryam, dari Maryam lahir Isa alaihissalam. Itu jalurnya nanti bersama dengan Nabi Zakaria, jalurnya ke Yahuda ke sini. Ya, tapi di Lewi ini nanti ada Musa. Ya. Musa bin Qahat bin Azar bin Lewi. Azarnya bukan Azar yang bapaknya Nabi Ibrahim. Ingat, bukan yang itu ya. Bukan nanti kita tarik ke atas, walaupun di situ ada perdebatan antara bapak dengan paman. Ya, bin Azar bin Tahur, kemudian bin Abir. Nanti dari kata Abir saya turunkan jadi Ibrani. Kan? Bin Kinan bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Naik ke atas. Ini nanti ada Musa. Ya, termasuk nanti banyak sekali turunan Nabi dari ada Harun. Ya, Harun ternyata itu kakaknya Musa, 3 tahun beda usianya. Nanti di atas itu ada Maryam. Ya, Maryam itu bukan anaknya Imran saja. Di sini pun ini Musa itu punya saudari namanya Maryam. Maryam juga. Ya, nanti Musa punya kakak namanya Harun, beda usia 3 tahun. Harun juga punya kakak perempuan namanya Maryam. Itu nanti yang menghanyutkan Musa di dalam tabut itu sampai nanti ke kisahnya Fir'aun. Makanya ketika ada zamannya Nabi Isa mengatakan ya ukhta Harun, kan? Kepada Maryam di masa Nabi Isa, ya ukhta Harun, kamu saudarinya Harun, kok kenapa jadi begini kan? Kamu itu orang suci, orang baik, kenapa kok tiba-tiba punya anak? Ya ukhta Harun. Dan kenapa disebut ukhta Harun? Ada 2 pandangan di situ. Yang pertama karena Harun punya saudari namanya Maryam, dan diserupakan. Yang kedua kiasan sama-sama solihahnya. Engkau tuh solihah, engkau tuh baik, kenapa berbuat begini? Maka dijawablah oleh kalimatnya Isa. Ya inni Abdullah dan seterusnya nanti ada di Quran surah 19 itu. Ya, dari sampai nanti dari ayat 26 diminta puasa, kemudian menjawab ke bawahnya sampai dengan ayat 33 dijamin keselamatannya. Ya, Quran surah 19 ayat 26 sampai dengan 33-nya. Nah, ini turunan Nabi di sini banyak. Nah, dari sinilah teman-teman sekalian ada pendapat yang mengatakan yang dari keturunan Yahuda inilah pertama melahirkan bangsa Yahudi. Bawah. Ya,
Saya ulang ya. Jadi yang pertama, teman-teman sekalian, dari turunan ini yang melahirkan nanti bangsa Yahudi. Ada yang beralasan bahwa Yahuda antara bahasa Ibrani ke Aramaik. Jadi Ibrani itu bahasa yang digunakan Nabi Ibrahim di Padan Aram pada saat itu. Ya, Padan Aram ini teman-teman itu sezaman dengan Raja Namrud. Ya, Nimrud. Ya, ada yang pakai dal, kemudian di Arab pakai menggunakan dal. Ya, Nimrud atau Namrud. Nimrud ini di Padan Aram wilayahnya, teman-teman sekalian, sezaman dengan Namrud. Itu yang terjadi dialog nanti di Quran surah kedua. Al-Baqarah ayat 208 di paling kanan, agak sedikit ke atas. Ya, jadi ketika alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih atahullahu mulk itsala Ibrahim, ya. Apakah engkau tidak memperhatikan dialog antara Ibrahim dengan seorang raja penguasa yang zalim pada saat itu? Ya, nanti kita akan lihat teman-teman sekalian turunannya. Jadi ini bahasanya menggunakan masih bahasa Ibrani. Ibrani itu ada yang mengatakan terambil juga dari kegiatan Nabi Ibrahim. Ya, Ibrahim yang senang beliau menyeberang. Ya, kemudian merantau, menyeberang, berdakwah dan sebagainya, karena itu disebut dengan Ibrahim. Ya, di bahasa setempat mengatakan yang bisa merantau, yang bisa menyeberangi. Ya, dari kata ini ada juga yang mengatakan turunan dari kakeknya Ibrahim yang tadi saya sebutkan, bin Adar ke atasnya bin Taruh bin Abir. Dari kata Abir ini turun menjadi Ibrani. Hanya ketika beliau menyeberang melewati sungai Efrat sampai dengan ke Aram, ya, saya ke wilayah Syam sekarang. Syam sekarang, ya. Kalau Syam sekarang berarti 4 negara kan? Ya, Palestina, Syria, Lebanon, Jordania gitu ya. Sampai di situ bahasanya sudah Aramaik. Jadi 2000 tahun sebelum Masehi itu menggunakan Ibrani, ke situ menjadi Aramaik dan beda-bedanya tipis. Dia menggunakan dal di situ. Sehingga disebut dengan Yahuda, di Arab ini nanti disebutnya dengan dal. Ya, makanya nanti Nimrud jadi Namrud gitu kan. Dan Yahuda menjadi Yahuda, Yahud, ya. Yahud, maka dari sini ada yang beranggapan bahwa Yahudi sebagai turunan dari generasi genealogi, ada yang mengembalikan ke sini. Kata Yahud. Ya. Ada juga yang kedua yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ini, teman-teman sekalian, ya, Yahudi di sini yang dimaksudkan itu menunjuk kepada bukan satu bangsanya, tapi karakteristik yang diinginkan berubah. Ya, sebab setiap mereka melewati sebuah generasi tertentu itu selalu membuat persoalan. Dan persoalan ini jadi sesuatu yang sangat serius. Ya, terutama nanti berkembang setelah wafatnya Musa alaihissalam. Anda bisa lihat ya di masa kisah yang sangat populer aja. Ya, di masa Ishak, Yakub, kemudian Yakub punya Yusuf ini yang tadi saya sampaikan dari Rahil turun Yusuf alaihissalam, kan kita ada surat ke-12 kan? Surat Yusuf. Ya, bagaimana 10 saudara ini selain Bunyamin, bagaimana mulai terlihat karakteristiknya untuk menyingkirkan saudaranya, menipu bapaknya dan sebagainya ya. Dan itu nanti diperbaiki. Bahkan ketika kembali nanti ya, ke Mesir dan dibebaskan oleh Musa, nah sepeninggal Musa ini yang muncul persoalan. Ya, persoalan sangat serius sekali. Persoalan sangat serius di sini sampai di Al-Baqarah ayat 79 itu dikecam oleh Al-Qur'an langsung bahwa ada satu informasi penting yang Allah sampaikan setelah sepeninggal Musa pada khususnya ketika mereka merubah ajaran-ajaran Musa dan menuliskan versi-versi mereka sendiri. Ya, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Maka celaka nih. Celaka yang dimaksudkan bagi mereka dan bisa mencelakakan orang lain. Itu bisa bahaya gitu kan? Apa yang mereka lakukan? Mereka mengubah ya dengan karya mereka sendiri tuntunan-tuntunan yang telah Musa berikan kepada mereka dari generasi sebelumnya dengan harapan bisa memengaruhi orang dan bisa mendapatkan pendapatan dari situ. Kalau beda pendapat sudah biasa dan menghadirkan pendapatan itu juga digabungkan. Ya, jadi dua sekaligus di situ. Dan celakanya apa? Celakanya mereka juga menyampaikan sebuah narasi-narasi yang nanti memberikan inspirasi pada generasi setelahnya untuk berbuat yang lebih daripada itu. Apa diantaranya? Gini misalnya, saya itu sejak, nggak banyak orang tahu mungkin ya, tapi ini juga bisa kita share nanti lain waktu. Saya itu Ustaz Felix, selain menghafal Al-Quran juga, saya menghafal dari kitab-kitab lain. Seperti Bible juga saya menghafal. Ya, dan saya dari sejak masuk kelas 1 aliyah, ya ada yang masuk Islam dan saya pinjam ya dari versinya Barnabas, versi yang lain, versi yang ada perubahan dan sebagainya itu saya kumpulkan. Jadi kadang kalau saya sedang libur, saya pergi ke toko buku, saya kumpulin lagi ada versi yang baru nggak, ada yang baru nggak. Jadi saya pelajari lagi. Nah, sekarang contoh begini misalnya. Coba Anda buka di Perjanjian Lama, itu kitab Kejadian. Ustaz Felix boleh googling lah ya, kan sekarang sudah online ya. Di Kejadian coba buka pasal 32 ayat 28. Ya, pasal 32 ayat 28. Ya. Kitabnya Kejadian. Kitab Kejadian. Ya. Ada, maka orang itu berkata, boleh bantu saya di situ?
namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tapi Israel. Ini dia. Belum selesai itu. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tapi Israel, ya. Sebab engkau telah bergumul melawan itu Allah dia. dan manusia. Iya, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Dan engkau menang. Itu persoalannya. Ya. Wah, ini yang paling bahaya nih. Jadi di antaranya apa? Ini juga yang paling kita sulit terima nih. Ya, ini saya mohon izin ya teman, ini argumentasi ilmiah ya. Jadi kita sedang belajar untuk mengkomparasikan. Nanti kalau keberatan kita bisa diskusi, ya. Jadi kita bisa biasakan masuk ke ranah ilmiah. Seperti orang tua kita dulu diskusi. Jadi bukan memotong ya. Kalau memotong nanti jadi saling serang. Itu oleh Al-Quran disebut dengan wala tubadzir tabdzira. Ya, dan janganlah engkau berbuat yang sia-sia. Dari kata badzara itu muncul bazar. Itu dalilnya di Quran wala tubadzir tabdzira, dan janganlah engkau menjadi bazar dengan sebazar-bazarnya. Innal mubadzirina, sungguh para bazar itu kanu ikhwana syayatin, boleh jadi akan dekat kepada setan. Wa kana syaitanu rabbih kafura, sedangkan setan itu kepada Rabbnya dia ingkar. Makanya kalau ada bazar yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, yang suka mencela, yang suka hadirkan hoax, yang suka mengadu domba, itu sudah ada wala tubadzir tabdzira. Kalau murid saya tahu tasrifan sorofnya, badzara yubadziru tabdzira. Nyambung Ustaz ya, antara bazar sama tabdzir. Nanti mohon izin teman-teman di bazar, mohon izin ya. Jadi ini cuma kajian ilmiah. Kajian ilmiah ya, tapi kalau Anda keberatan ya enggak apa-apa. Kalau memang itu tugas ya, saya tidak menghormati itu, tapi kalau Anda ditugaskan mengamati kajian saya juga itu mungkin hidayah yang Allah berikan. Insyaallah. Mudah-mudahan ada kebaikan. Ini ya. Nah, kan di situ ada persoalan. Apa narasinya di situ? Nah, orang itu berkata, ya, namamu sekarang sudah bukan Yakub lagi. Apa namanya? Israel. Di sini kita temukan kalimat Israel pertama. Nanti saya mau bandingkan antara Israel yang ada di Al-Quran dengan Israel yang ada di dalam ini Kejadian. Pasal 32 ayat 28. Saya udah baca sarahnya ya. Udah baca tafsirnya nih. Jadi saya tahu tafsiran yang menafsirkan malaikat, tafsiran menafsirkan Tuhan, manusia dan sebagainya. Insya Allah sudah saya baca dan saya baca referensinya dari mana turunannya. Ya, saya sudah membiasakan itu. Jadi nanti di sini persoalan utamanya adalah satu. Yakub alaihissalam. Ini anaknya Ishak, turunan Nabi dan jadi Nabi kemudian. Makanya Nabi mengatakan, ya ini dari orang mulia, dari mulia, rahim yang mulia, orang mulia lagi. Ya Nabi Muhammad SAW itu turunannya nanti dari mulia, ya dari ke Yusuf, Yakub mulia, Ishak mulia, Ibrahim mulia sampai dengan ke atasnya. Nah, saya teruskan ke sini. Tapi di sini di Kejadian, ya pasal 32 ayat 28 dinarasikan Nabi Yakub itu pernah bergulat dengan Tuhan. Anda bisa bayangkan nggak? Jadi Smackdown itu bukan sekarang aja, dulu sudah ada gitu. Ini persoalan, dan Tuhan di Smackdown oleh Yakub. Ini persoalannya, dikalahkan. Jadi dalam gulat itu Tuhan kalah, Allah kalah katanya sama Yakub. Manusia juga kalah. Karena kalah itulah kemudian ya Yakub dinobatkan menjadi yang paling kuat pada masa itu, disebutnya dengan Israel. Jadi ganti namanya jangan Yakub, Israel, untuk menyuguhkan kekuatan. Ya jangankan manusia, Tuhan aja kalah. Ya, jadi persoalan teman-teman sekalian, ini persoalan yang paling pertama menunjukkan bahwa ada problem di sini. Ya, ada problem, dan problem ini udah disoal oleh Al-Quran. Ini jadi celaka nanti, jadi orang jadi salah cara berpikirnya, cara pandangnya salah. Cuma nanti di dalam tafsirnya ini ada keterangan-keterangan yang mengatakan Yakub juga cedera bagian pangkal pahanya gitu kan. Jadi begitu Tuhannya kalah, kemudian Tuhan balas pukul ke bagian pangkal paha, kenalah pangkal paha itu sampai sekarang. Karena itu orang Yahudi tidak senang makan bagian paha yang tertutupi oleh kulit itu. Asalnya dari situ, ada tafsiran demikian. Itu bukan tafsiran Quran ya, tapi turunan dari sini. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya mau turunkan bahwa ini yang disoal oleh Al-Quran. Dan karakter ini terbawa pada akhirnya. Ya, apa yang menjadikan terbawa ini, yang kemudian disoal oleh Al-Quran di masa Nabi Muhammad SAW, ya adalah membangun sebuah keyakinan-keyakinan dari satu naratif yang dikreasikan tersendiri dan diwariskan pada generasi setelahnya. Di Tauratnya kemudian ditepikan, muncullah Talmud, muncul turunan-turunan lain, itu diwariskan. Kita harus bangga nih. Tuhan aja kita kalahin, nenek kakek moyang kita dulu ngalahin Tuhan, kan? Maka sekarang kita mesti lebih hebat. Makanya jangankan manusia, perjanjian dengan Tuhan aja diabaikan. Ya, bisa bayangkan, komitmen dengan Allah begini, besoknya dia hilangkan lagi. Jadi bikin perjanjian dengan Tuhan, narasinya banyak sekali. Kalau Anda mau cek misalnya, yang pertama kali di Al-Baqarah, saya bisa turunkan dari Al-Baqarah, kemudian di Al-Ma'idah khususnya gitu kan, dan turunan yang lainnya termasuk di Al-Qasas. Di Al-Baqarah itu kan muncul pertama kali dari Bani Israel. Saya kembalikan dulu, lompat sebentar ke ayat 51. Nanti saya balikin ke Bani Israel ayat 40, 47 dan turunannya gitu kan. Ayat 51-nya kan jelas, wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ya, kalian ini kan sudah komitmen mau nyembah Allah, diutus Musa. Ya, Musa tuh udah baru belum kering tuh tapak kaki itu. Tapak kaki belum kering, dibebaskan dari Firaun dan turunan-turunannya gitu kan.
yang turunan maksud di sini bala tentara yang pada saat itu ditenggelamkan ya di Laut Merah itu. Ketika semuanya selesai selamat dari situ, Musa diminta oleh Allah menghadap dulu untuk mendapatkan pedoman hudan itu yang kelak disebut dengan Taurat. Itu nama umumnya hudan. Nabi Adam dapat hudan, jadi semua nabi punya hudan. Al-Baqarah ayat 38. Ya qul nahbitu minha jami'a fa imma yatiyanakum minni hudan. Musa dapat hudan, nanti namanya Taurat, gitu kan? Hudan tahu dari mana? Quran surah 17 ayat yang kedua. Wa id ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Maka ketika dia kemudian berangkat ke Tur Sina itu, ya, kemudian untuk mendapatkan turunan Ten Commandment, 10 perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Sudah komitmen mau nyembah Allah, dijaga juga oleh Nabi Harun ya alaihissalam, dijaga di situ dengan baik. Apa yang terjadi? Mereka tiba kemudian menyalahi ketentuan Allah, langsung pengen dihadirkan Tuhan. Ya, lewat sesembahan dari anak lembu itu, yang ketika mereka lihat satu kaum mereka menyembah punya Tuhan tertentu, dia katakan, "Hei, tolonglah Samiri kan, buatkan kepada kami seperti ini sehingga kami bisa mengikuti jejak orang-orang itu." Anda bisa bayangkan nggak? Baru punya perjanjian dengan Tuhan dan dilanggar lagi. Nanti ada yang bunuh nabinya. Nanti yang saya mau cerita lagi lebih dahsyat lagi. Nabi Musa disuruh perang dengan Tuhannya. Kita mau duduk-duduk aja sampai kamu menang katanya. Nanti kita masuk saat masuk bab Palestina, ya, saat masuk ke situ. Jadi ini udah biasa. Tuhan aja dilanggar, apalagi kamu, apalagi saya. Kalau sekarang ada perjanjian peta damai, nah ini mau kita tarik tuh sini. Tahun sekian dilanggar lagi. Ya ini karakter yang dibawa turunannya. Tapi apa nggak ada solusi? Ada, belum sampai kita. Ntar sebelum subuh nyampe situ, insya Allah. Insya Allah. jadi saya ingin bawa ke narasi itu. Ini turunan dari sini, teman-teman. Jadi ini yang merubah karakter cara berpikir. Tadi kecam oleh Al-Quran. Kalau kamu benar ahli kitab, yang pernah dapat kitab, jujur dong sampaikan apa isinya. Bandingkan. Makanya banyak di Al-Quran itu tawaran-tawaran untuk mengungkapkan kebenaran. Ya, coba sampaikan kebenarannya. Terus bisa diuji, silahkan uji. Ini benar nggak bahasa Tuhan seperti ini? Ya, apakah ini bahasa manusia? Kalau bahasa Tuhan nggak akan bisa. Semua manusia bisa menirunya. Makanya Al-Quran tegas sebelum disampaikan kepada kita, ya, nilai-nilainya, tuntunannya, hikmahnya, itu bahkan menawarkan dulu, bahkan menantang. Kalau Anda meragukan ini kalam Allah, firman Allah, silahkan Anda buat seperti ini. Maka Anda nggak bisa temukan. Walaupun Anda kumpulkan kemudian jin dan sebagainya untuk membuat yang semisal itu, tidak akan dapatkan. Dan nggak ada satu kitab suci pun di muka bumi ini yang menghadirkan tantangan kepada semua manusia untuk menguji otentisitasnya kecuali Al-Quran. Ya, kecuali Al-Quran. Maka dengan itu Al-Quran begitu pede kemudian menyampaikan sebuah pesan, coba perbaiki, jangan begitu. Nanti ini melahirkan keburukan-keburukan. Ini akan melahirkan pertentangan-pertentangan, perselisihan, pertumpahan darah. Dan itu terbukti sampai dengan kekinian. Nah, padahal karakteristik Yakub itu nggak seperti itu. Wah, bagaimana ini seorang manusia bisa melawan Tuhan Sang Pencipta dan bisa menang? Ini yang paling dahsyat tuh, saya menang lawan Tuhan. Nggak kepikir juga saya itu. Kalau mungkin bergumul, ya kita juga bingung juga gitu kan. Tapi ini sampai menang lawan Tuhan, Anda bayangkan. Ya, maka disinilah kemudian Al-Quran ingin meluruskan bagaimana salehnya Yakub. Ya, bagaimana Yakub itu begitu taat. Terutama di surat Yusuf, sampai diturunkanlah surat atas nama anaknya Yusuf. Ya, di surah ke-12 itu kalau teman-teman baca bagaimana sampai saking taatnya kepada Allah, setiap urusan-urusan yang terkait dengan pendidikan di rumah pun ketika anaknya salah, beliau bisa memberikan
wabarakatuh.